Tulisan-tulisan permulaan oleh Ellen Gould White, halaman 139. Tanda binatang. Dalam khayal yang diberikan tanggal 27 Juni 1850, malaikat yang menyertai saya berkata, "Waktunya sudah hampir berakhir. Adakah engkau memantulkan citra Yesus yang indah sebagaimana seharusnya?" Kemudian perhatian saya diarahkan ke bumi dan melihat bahwa seharusnya diadakan suatu persiapan di antara mereka yang terlambat menerima pekabaran malaikat yang ketiga itu. Kata malaikat itu, "Bersedialah, bersedialah, bersedialah. Kamu harus mati lebih banyak bagi dunia daripada yang kamu telah pernah mati sebelumnya." Saya melihat bahwa ada pekerjaan besar yang harus dilakukan untuk mereka dan hanya sedikit waktu saja untuk melakukan pekerjaan itu. Kemudian saya melihat bahwa 7 laknat terakhir segera akan dicurahkan ke atas mereka yang tidak mempunyai perlindungan. Namun, dunia menganggap laknat-laknat itu tidak lebih daripada tetesan-tetesan hujan yang sebentar lagi akan jatuh. Kemudian saya diberi kesanggupan supaya tahan menyaksikan pemandangan yang mengerikan dari 7 laknat itu, yaitu murka Bapa. Saya melihat bahwa murkanya itu menyeramkan dan mengerikan, dan kalau ia mau mengedangkan tangannya atau mengangkatnya dalam amarah, maka penduduk dunia akan musnah seperti tidak pernah ada, atau akan menderita bisul yang tidak dapat disembuhkan dan penyakit pekung yang akan menimpa mereka. Sedangkan mereka tidak akan mendapat kelepasan, tetapi akan dibinasakan oleh penyakit itu. Perasaan takut menyerang saya dan saya jatuh tersungkur di hadapan malaikat itu. Lalu saya memohon supaya pemandangan itu dilalukan, disembunyikan dari saya karena terlalu mengerikan. Kemudian saya sadar dengan kesadaran yang belum pernah saya rasakan selama ini akan pentingnya menyelidiki firman Bapa dengan cermat supaya mengetahui bagaimana terlepas dari laknat-laknat tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh firman itu yang akan berlaku pada semua orang jahat yang akan menyembah binatang itu dan patungnya serta menerima tanda pada dahi atau tangan mereka. Adalah suatu keheranan besar bagi saya bahwa ada orang yang berani melanggar hukum Bapa dan menginjak-injak hari Sabat, sedangkan ancaman dan kutuk yang mengerikan tersedia bagi mereka. Paus telah mengubah hari perhentian itu dari hari yang ke-7 kepada hari yang pertama. Ia telah dengan sengaja mengubah hukum yang penting itu, yaitu hukum yang mengingatkan manusia kepada Khaliknya. Ia telah dengan sengaja mengubah hukum yang terbesar dalam 10 perintah itu, dan dengan demikian menjadikan dirinya sendiri sama dengan Bapa, atau bahkan meninggikan dirinya sendiri di atas Bapa. Tuhan tidak dapat berubah. Itulah sebabnya hukumnya pun tidak berubah. Tetapi Paus telah meninggikan dirinya lebih daripada Bapa dalam usaha hendak mengubah undang-undang kesucian, keadilan dan kebaikan yang tidak dapat diubahkan itu. Ia telah menginjak-injak di bawah kakinya hari Bapa yang dikuduskan itu, dan dengan kekuasaannya sendiri menggantinya dengan salah satu dari 6 hari bekerja itu. Seluruh bangsa telah mengikuti binatang itu, dan setiap minggu mereka merampok Bapa dalam hal waktunya yang kudus itu. Paus telah membuat suatu pelanggaran dalam hukum Bapa yang kudus itu, tetapi saya melihat
bahwa waktunya telah tiba sepenuhnya untuk pelanggaran ini diperbaiki oleh umat Bapa, dan tempat-tempat yang rubuh itu didirikan kembali. Saya memohon kepada malaikat itu supaya Bapa menyelamatkan umatnya yang tersesat, menyelamatkan mereka demi kasih karunia-Nya itu. Bila mana laknat-laknat itu mulai berlaku, mereka yang terus melanggar hari Sabat yang kudus itu tidak akan membuka mulutnya untuk membela diri dengan alasan-alasan yang mereka perbuat sekarang. Mulut mereka akan terkatup sementara laknat-laknat itu berlangsung, dan Sang Pemberi hukum yang besar itu menuntut keadilan dari orang-orang yang mengejek hukum-Nya, yang pernah mengatakan itu suatu kutuk bagi manusia, kemalangan, dan omong kosong. Bila mana orang-orang ini merasakan genggaman besi hukum ini menggenggam mereka, maka perkataan-perkataan yang mengejek ini akan muncul di hadapan mereka dalam bentuk huruf-huruf yang hidup, lalu kemudian mereka akan menyadari dosa mengolok-olok hukum yang disebut oleh firman Bapa sendiri, kudus, adil, dan baik. Kemudian ditunjukkan kepada saya kemuliaan sorga, kepada harta yang tersimpan bagi orang-orang yang setia. Segala sesuatu indah dan mulia. Malaikat-malaikat akan menyanyikan nyanyian yang merdu. Kemudian mereka akan berhenti menyanyi dan menanggalkan mahkota mereka dan meletakkan mahkota-mahkota itu yang berkilat-kilat di kaki Yesus yang indah, dan dengan suara yang merdu berseru, "Glory, haleluya!" Saya menyatukan diri dengan mereka dalam nyanyian-nyanyian pujian dan penghormatan kepada Anak Domba itu. Dan setiap kali saya membuka mulut untuk memuji Dia, saya merasakan suatu perasaan yang tak terucapkan terhadap kemuliaan yang mengelilingi saya. Itu adalah suatu kemuliaan yang betul-betul melampaui segala-galanya dan abadi. Kata malaikat itu, umat kecil yang sisa yang mengasihi Bapa dan memelihara hukum-hukum-Nya serta yang setia sampai kesudahan akan menikmati kemuliaan ini selama-lamanya di hadirat Yesus dan menyanyi dengan malaikat-malaikat yang kudus. Kemudian kemuliaan itu dilenyapkan dari mata saya dan ditunjukkan kepada saya umat yang sisa di bumi. Malaikat itu berkata kepada mereka, "Maukah kamu menghindari ketujuh laknat itu? Maukah kamu pergi kepada kemuliaan dan menikmati segala perkara yang telah disediakan Bapa bagi mereka yang mengasihi Dia dan rela menderita karena namanya? Jikalau demikian, kamu harus mati supaya kamu boleh hidup. Bersedialah, bersedialah, bersedialah. Kamu harus mengadakan suatu persediaan yang lebih besar daripada persediaanmu sekarang, karena hari Tuhan akan datang yang kejam adanya, yaitu murka dan amarah yang dahsyat, yang hendak merusak negeri dan membinasakan orang-orang yang ada di dalamnya. Korbankanlah semuanya kepada Bapa. Letakkanlah semuanya di atas mezbahnya diri sendiri. Harta milik dan segala-galanya menjadi suatu korban yang hidup. Itu akan membawa semua memasuki kemuliaan itu. Simpanlah harta bagi dirimu di surga, di mana tidak ada pencuri yang dapat mencurinya atau dimakan karat. Kamu harus ikut merasakan penderitaan Kristus di bumi ini, kalau kamu ingin ikut mengambil bagian dengan Dia dalam kemuliaannya di dunia yang kekal. Surga itu cukup murah jikalau kita mencapainya dengan penderitaan. Kita harus menyangkal diri sepanjang jalan,
mati di dalam diri setiap hari. Biarkan Yesus sendiri yang muncul dan tetaplah memandangi akan kemuliaan-Nya. Saya melihat bahwa mereka yang terlambat menerima kebenaran itu seharusnya mengetahui apa yang disebut menderita demi Kristus, bahwa mereka akan mengalami kesukaran yang harus dilalui, yaitu yang berat dan pahit, supaya mereka dapat disucikan dan dilayakkan melalui penderitaan untuk menerima meterai Bapa yang hidup. Melalui masa kesukaran, melihat Raja itu di dalam keindahannya dan tinggal di hadirat Bapa dan malaikat-malaikat yang kudus. Ketika saya melihat bagaimana sepatutnya keadaan kita supaya mewarisi kemuliaan itu, lalu saya melihat berapa banyak yang telah ditanggung Yesus supaya memperoleh bagi kita suatu warisan yang sangat limpah, maka saya berdoa supaya kita dibaptis di dalam penderitaan Kristus, supaya kita tidak akan kecut menghadapi ujian, tetapi memikulnya dengan sabar dan kesukaan, dengan mengetahui apa yang telah ditanggung Yesus, supaya kita oleh kemiskinan dan penderitaannya boleh menjadi kaya. Kata malaikat itu, "Sangkalah diri, kamu harus bertindak cepat." Beberapa di antara kita telah beroleh waktu untuk mencapai kebenaran itu dan maju langkah demi langkah, dan setiap langkah yang kita ambil telah memberi kita kekuatan untuk maju pada langkah yang berikut. Tetapi sekarang waktunya sudah hampir habis, dan apa yang sudah bertahun-tahun kita pelajari, mereka harus mempelajarinya dalam beberapa bulan. Mereka juga akan membuang banyak dari apa yang mereka telah pelajari, dan banyak yang mereka harus pelajari kembali. Mereka yang tidak mau menerima tanda binatang itu dan patungnya, bila mana perintah itu diberlakukan, harus mengambil keputusan sekarang untuk mengatakan, "Tidak, kami tidak akan menerima peraturan binatang itu."